Carcuplexers Devil Nomi di sini. Video ini saya akan berteori apakah Brook ini immortal, serta inilah awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi yang sangat imba. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga terlewat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apakah Brook ini immortal? Nah, jadi mari kita bahas, jadi apa sebenarnya Brook ini? Adakah dari kalian yang berpikir bahwa Brook ini sangatlah aneh? Mungkin buah iblis Yomi Yomi Nomi yang dimakan Brook inilah yang sangat aneh. Dia adalah seorang tengkorak hidup, dan buah iblisnya mengizinkan seorang user yang makan untuk hidup kembali setelah kematian pertamanya. Dan faktanya, kita tahu pun Brook ini mati kemudian, hingga akhirnya rohnya bangkit kembali dari alam barzah untuk kembali ke dunia ini. Dan pada saat itu dia mencari tubuhnya di dalam kegelapan, tepatnya di kegelapan Florian Triangle, dan setelah bertahun-tahun akhirnya dia sampai di tubuhnya yang sudah tersisa tulang. Nah, jadi yang anehnya, dengan tubuh yang tersisa tulang saja dapat dikatakan organ dalam dari Brook ini berfungsi dengan baik dan sangat sempurna. Seperti mungkin matanya, hidung, serta otot-ototnya. Dia pun dapat makan, minum, buang air dengan baik seperti manusia normal seutuhnya. Dia pun bisa bicara padahal dia tidak mempunyai lidah. Jadi apakah seorang Brook ini immortal? Karena kita tahu dia pernah ditusuk matanya, tapi yang rusak hanyalah skeleton atau tulangnya saja. Dia dapat dikatakan dia tidak menerima kesakitan atau efek sakit dari matanya yang tertusuk. Nah, serta Brook pun pernah berkata, dia akan mati ketika dia menghancurkan seluruh tubuhnya. Serta mungkin kekuatan jiwa seperti Big Mom juga dapat membunuhnya, mungkin. Tapi apakah umur masih berpengaruh terhadap Brook ini? Karena sejak dia tidak mempunyai organ, yang berarti tidak ada sel-sel di dalam tubuhnya yang dapat bekerja untuk mensupport tubuh seperti jantung dan lain-lain, apakah umur masih relevan bagi Brook ini? Dan tentu saja selain tulang yang hanya membutuhkan susu, dia bisa hidup selama pun dia mau. Karena menurut saya, dia tidak mempunyai jantung, maka umur pun tidak akan berpengaruh lagi terhadap Brook ini. Serta ide Oda tentang pemusik tulang telah ada sejak tahun 2000. Jadi Oda sebenarnya sudah memikirkan sejak lama tentang Brook ini. Kita semua pun pasti tahu bagaimana simbol dari Infinite atau Infinity kan? Atau mungkin kadang simbol tersebut disebut sebagai Lemnis State. Karena keduanya diambil dari angka 8 yang dibalik. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini simbol dari Infinity itu. Kalian pasti sering melihatnya dalam matematika atau dalam apapun. Dimana angka 8 ini dimaksudkan sebagai simbol keabadian. Nah, ketika tinggi Brook diperkenalkan, dia mempunyai tinggi 8,8 kaki. Mungkin kira-kira sekitar 2,6 meteran. Dan umurnya pun pada saat sebelum time skip adalah 88 tahun. Serta dia pun seorang pianis, di mana kunci normal yang ada dalam piano ini biasanya berjumlah 88. Dia pun kru ke-8 dari Luffy. Mungkin 9 jika dihitung oleh Luffy-nya. Saya yakin Brook akan hidup dalam waktu yang sangat lama dan akan menyebarkan cerita tentang Luffy ini. Brook mungkin akan seperti Crocus dan dia akan hidup bersama Labun di pintu masuk Grand Line, dan dia pun akan meminta wanita untuk tetap melihatkan celana dalamnya. Nah, jadi apa hubungan keabadian Brook ini dengan kekuatannya? Atau apakah hanya itu saja kekuatan dari Yomi Yomi Nomi? Mungkin akan cukup aneh jika kekuatan dari Yomi Yomi ini hanyalah menghidupkan saja, dimana tidak ada unsur lain yang mengenai dari buah iblis ini. Tapi setelah time skip, kita pun melihat kekuatan Brook ternyata sebenarnya berhubungan dengan roh atau dengan kata lain dunia bawah sadar. Serta apakah kalau begitu awakening dari buah iblis Brook ini? Nah, disinilah saatnya kita berteori. Jadi menurut saya, awakening dari Yomi Yomi ini adalah teknik untuk meledakkan jiwa. Jadi mungkin bakal saya sebut sebagai Devil Fruit Implosion Technique, anjay. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, buah iblis ini adalah salah satu buah iblis yang sangat berbeda dibandingkan yang lainnya. Serta dia pun berbeda dari tipe paramesia yang lain juga. Karena buah iblis ini, dia mempunyai batasan waktu. Jadi maksudnya adalah setelah seseorang memakan buah iblis Yomi Yomi ini, orang ini akan mempunyai efek dari buah iblis tersebut, yaitu dia tidak dapat berenang, tetapi buah iblisnya baru aktif setelah orang tersebut mati. Dan setelah kembali hidup, usernya dapat bergerak bebas dalam bentuk roh, yang akhirnya kita pun melihat salah satu kekuatannya setelah time skip.
Dimana sebelum time skip kita belum lihat kekuatan dari Brook ini. Dia hanya lebih terlihat sebagai seorang swordman, sama seperti Zoro. Dan setelah itu juga, kita melihat kekuatannya yang mungkin berhubungan dengan Yomi-Yomi, yaitu manipulasi roh yang dibuat oleh kekuatan musiknya. Serta kekuatan pedangnya, yaitu Soul Solid, yang dapat menggunakan kekuatan dari Underworld, hingga bisa menciptakan suhu dingin yang seperti es. Buat es ini sebenarnya saya sudah pernah membahas apakah ada hubungan di antara Brook dengan Aokiji di salah satu video saya. Mungkin kalian bisa langsung mampir, akan saya simpan di kartu di atas kanan. Di sini mungkin kita bisa berspekulasi bahwa tubuh roh dan kemampuan Underworld-nya adalah salah satu basis dari awakening buah iblis Brook ini. Karena ketika dia menggunakan rohnya, seperti rohnya masih tersambung dengan tubuh fisiknya. Saya pun yakin ketika dia sudah memasteri atau sudah expert dalam awakeningnya, dia bisa dengan bebas lagi dalam bentuk rohnya walaupun kita sudah pernah melihatnya di Wano Kuni. Dia merubah bentuk rohnya menjadi sedemikian rupa. Dan mungkin lebih gila lagi, dia bisa merasuki orang lain atau mungkin makhluk lain serta objek lain seperti yang dia masuki ke dalam tubuhnya. Dan jika kita ambil logikanya, roh Brook ini memasuki tubuh yang sudah tidak berjiwa, yang menjadi objek, maka akan masuk akal juga jika dia masuk ke objek yang lain. Jadi maksudnya kurang lebih seperti ini. Kita tahu tubuh Brook yang sudah mati, tepatnya tengkorak ini, tidak mempunyai jiwa, yang berarti dia hanya sebuah benda yang sudah mati, dan dia pun rohnya bisa memasuki tubuhnya dia sendiri. Apakah jika seperti itu, maka objek lain juga yang tanpa nyawa bisa dirasuki oleh Brook? Nah, lalu apa yang saya maksudkan di awal sebagai Devil Fruit Implosion Technique, anjay? Sebenarnya cukup simpel. Berbeda dengan kasus lain yang berteori bahwa buah iblis orang ini akan bersemayam di jantung dari usernya. Karena jika usernya mati atau jantungnya berhenti berdetak, maka buah iblis tersebut akan mati dan akan berpindah tempat. Tapi jika seperti itu, maka Brook ini dia tidak punya jantung, tetapi buah iblisnya masih berefek, yang berarti teori itu dapat kita patahkan. Nah, jadi ketika rohnya meninggalkan tulang-tulangnya, tubuhnya menjadi tanpa jiwa, yang berarti kekuatan, sifat, dan efek buah iblis dari Brook ini akan berada di dalam roh dari Brook ini dan bukan dalam tubuhnya. Jadi ada di dalam rohnya. Nah, dari situ saya mendapatkan dua power up yang memungkinkan untuk Brook. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu adalah Devil Implosion, atau mungkin dapat kita artikan sebagai ledakan iblis. Jadi jika seperti yang sudah saya sampaikan, jika Brook dapat melepaskan kaitan antara tubuhnya dengan rohnya, yang berarti tubuhnya ini adalah bentuk fisiknya dan dia dengan bebas bersemayam seperti pertama kali dia turun dari alam barzah. Maka seperti yang saya katakan sebelumnya, roh Brook ini akan mempunyai efek dari buah iblis dan bukan di jantungnya, tetapi di rohnya. Dan inilah cara paling licik dan bangsat, dia akan memasuki tubuh atau user pengguna buah iblis lain dan menyebabkan dalam satu tubuh tersebut dia memiliki dua buah iblis. Dan mungkin kalian akan mengerti kan, jika satu orang memiliki dua buah iblis, maka tubuhnya akan meledak, dan itulah mungkin yang seperti dikatakan oleh CP9, tepatnya Lucci. Haha, tapi sepertinya Oda mungkin tidak akan membuat hal seinsan ini sih, karena jika benar-benar seperti ini akan sangat OP. Dia dapat dengan mudah mengalahkan seluruh kru dari Kurohige, hanya dengan merasukinya ke dalam tubuhnya saja. Dan duar, begitulah Kurohige rata dan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Seperti tidak mungkin. Nah, jadi kita akan masuk ke opsi kedua. Jadi opsi kedua ini akan saya namai sebagai Devil's Body and Mind. Mungkin dia lebih ke seperti hipnotis roh ke dalam tubuh dan pikirannya. Jadi tepat seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan menganggap tubuh tulang Brook ini sebagai kendaraan aja, atau mungkin senjata saja yang bagian dari efek Yomi-Yomi. Maka jika seperti itu, dia dapat mengontrol tubuh orang lain dengan kekuatan dari Underworld-nya dan hipnotisnya seperti yang sudah pernah dia lakukan. Tapi mungkin akan lebih advance, dia bisa mengontrol tiap tulang dalam tubuhnya, atau mungkin dia mengontrol di tubuh orang lain seperti mungkin zona lain untuk dia kontrol. Jadi dalam satu tubuh, Brook bisa menyatukan beberapa buah iblis untuk dia kontrol saja. Atau mungkin dia lebih memasuki seperti, yaitu dia merasuki tubuh orang lain, tetapi tubuh aslinya pun masih dapat bergerak sedemikian rupa. Maka jika seperti itu, dimana dia akan makin ahli dalam hipnotis, pas sudah Brook ini akan menjadi lawan Laffy di akhir nanti. Kita pun tahu Laffy bersikap layaknya Brook dengan tubuh yang kecil dan dia pun bisa hipnotis. Karena kita pernah melihatnya ketika dia di Marineford, dia menghipnotis penjaga gerbang untuk membuka siapapun bajak laut yang datang. Jadi jika seperti ini, maka pas sudah Brook ini disandingkan dengan Laffy seperti yang sudah kita prediksikan sebelumnya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Brook ini?
karena menurut saya Brook ini adalah salah satu topnya di kru Luffy, karena dia pun sangatlah hebat. Dia bahkan berani berhadapan dengan seorang Yonko, yaitu Big Mom. Walaupun tetap dia kalah, tapi dia masih berani dan sempat melakukan serangan walaupun tidak berefek ke tubuh Big Mom. Serta dia pun selalu menyelesaikan misinya dengan sempurna, seperti contohnya mengambil Rod Poneglyph. Apakah Brook benar-benar immortal? Serta apakah Awakening yang cocok untuk musisi kita ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.